Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmatika Putri Adinda dengan NIM 2001166 sebagai pembuka pada video kelompok 4 mengenai transportasi senyawa melintasi membran dengan jumlah anggota kelompok 7 orang yaitu Nuri Rahmud Mainah, Putri Amelia Azlin, Putri Ayuni, Raja Rizatita Fitriani, Rahmatika Putri Adinda, Revi Maharani Amreli, Rina Novia Ardani. Dan terima kasih kepada Ibu Apoteker Mira Febrina, Master of Science, selaku dosen pada mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia. Membran sel. Fungsi membran sel adalah sebagai lalu lintas molekul dan ion secara dua arah. Molekul yang dapat melewati membran sel antara lain ialah molekul hidrofobik yang berupa oksigen dan karbon dioksida, dan molekul polar yang sangat kecil berupa air dan etanol. Karena membran bersifat semi-permeable, molekul lainnya seperti molekul polar dengan ukuran besar seperti glukosa, ion, dan substansi hidrofilik membutuhkan mekanisme khusus agar dapat masuk ke dalam sel. Banyaknya molekul yang masuk ke dalam sel melalui membran sel membentuk suatu aktivitas sel yang dinamakan transport antar membran. Prinsip dasar transport melalui membran. 1. Setiap molekul memiliki kecenderungan menempati ruangan dengan merata. Kedua, molekul yang memiliki konsentrasi tinggi memiliki tekanan lebih besar. Yang ketiga, setiap molekul memiliki kecenderungan untuk selalu bergerak karena mengandung energi kinetik. Transport molekul kecil dibedakan menjadi dua. 1. Transport pasif. 2. Transport aktif. Transport pasif terbagi menjadi 3. 1. Difusi sederhana. 2. Difusi terfasilitasi. 3. Osmosis. Sedangkan transport aktif terbagi menjadi 2. 1. Transport aktif primer. 2. Transport aktif sekunder. 1. Transport pasif. Transport pasif dapat berlangsung karena adanya perbedaan konsentrasi antar membran larutan. Transport pasif bersifat spontan dan tidak memerlukan energi metanolik dalam proses kerjanya. A. Difusi sederhana. Difusi sederhana adalah proses pasif di mana zat bergerak bebas melalui lapisan ganda lipid dari membran plasma sel tanpa bantuan protein transport membran. Molekul nonpolar hidrofobik bergerak melintasi lapisan ganda lipid melalui proses difusi sederhana. Molekul semacam itu termasuk oksigen, karbon dioksida, dan gas nitrogen, asam lemak, steroid, dan vitamin yang larut dalam lemak. Contohnya A, D, E, dan K. B. Difusi. Dalam proses ini, protein membran integral membantu zat tertentu melintasi membran. Protein membran integral dapat berupa saluran membran atau pembawa. C. Osmosis. Osmosis adalah jenis difusi yang di dalamnya terdapat jaringan pergerakan pelarut melalui membran permeable selektif. Osmosis bersifat pasif proses. Dalam osmosis, air bergerak melalui permeable secara selektif membran dari area dengan konsentrasi zat pelarut yang lebih rendah ke suatu yang lebih tinggi. Selama osmosis, molekul air melewati membran plasma dengan dua cara. Yang pertama, dengan bergerak antara molekul fosfolipid tetangga di lapisan ganda lipid melalui difusi sederhana. Yang kedua, dengan bergerak melalui aquaporins atau aqua water, integral protein membran yang berfungsi sebagai saluran air. 2. Transport aktif. Transport aktif merupakan kebalikan dari transport pasif dan bersifat tidak spontan. Arah perpindahan dari transport ini melawan gradien konsentrasi. Transport aktif membutuhkan bantuan dari beberapa protein. Transport aktif primer. Dalam transport aktif primer, energi yang diperoleh dari hidrolisis ATP berubah bentuk menjadi sebuah protein pembawa yang memompa zat melintasi membran plasma terhadap gradien konsentrasinya.
Sebuah sel tubuh biasa mengeluarkan sekitar 40% dari ATP yang dihasilkan transport aktif primer. Memakai energi langsung dari ATP, misalnya pada NAK pump dan kalsium pump, enzim yang menghidrolisis ATP, nama enzim lain untuk pompa ini adalah Na+- K+ ATPase. Transportasi aktif sekunder. Transport aktif sekunder juga terdiri atas kotransport dan countertransport. Dalam transport aktif sekunder, energi yang disimpan dalam gradien konsentrasi Na atau H digunakan untuk mendorong zat lain melintasi membran gradien konsentrasinya sendiri. Karena gradien Na atau H dibentuk oleh transport aktif primer. Aktif sekunder, transportasi secara langsung tidak menggunakan energi yang diperoleh dari hidrolisis dari ATP. Mekanisme transport aktif sekunder menggunakan energi yang disimpan dalam gradien konsentrasi ionik Na+. Karena pompa transport aktif primer yang menghidrolisis ATP mempertahankan gradien. Transport aktif sekunder mekanisme mengkonsumsi ATP secara tidak langsung. Antiporter membawa dua zat melintasi membran berlawanan arah. Symporters membawa dua substansi membran ke arah yang sama. Transportasi di vesikel. Vesikel lepu atau kandung kemih kecil adalah kantung kemih berbentuk bola. Dalam eksitosis, material keluar dari sel oleh fusi dengan membran plasma vesikel yang berbentuk di dalam sel. Endositosis maupun eksositosis membutuhkan energi yang disuplai oleh ATP. Terdapat 3 jenis endositosis, yaitu demediasi reseptor, fagositosis, dan endositosis fase massal. Endositosis yang dimediasi reseptor. Endositosis yang dimediasi reseptor adalah endositosis yang sangat selektif, jenis endositosis di mana sel mengambil ligan tertentu. Ligan adalah molekul yang mengikat reseptor tertentu. Fagositosis. Fagositosis adalah bentuk dari endositosis di mana sel menelan partikel padat yang besar, seperti sel-sel yang rusak, seluruh bakteri atau virus. Fagosom bergabung dengan satu atau lebih lisosom enzim memecah bahan yang tertelan. Bahan yang tidak tercerna di fagosom tetap berada di vesikel disebut tubuh sisa. Fagositosis adalah mekanisme pertahanan vital yang membantu melindungi tubuh dari penyakit. Endositosis fase massal disebut juga pinositosis, suatu bentuk endositosis di mana tetesan kecil cairan ekstraseluler diambil.